Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua, yakni sistem manajemen rantai pasokan dari bab 9, pembahasan mengenai mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan, aplikasi perusahaan. Oke. Baik, di sini kita akan membahas tentang rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Rantai pasokan menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan ke dua arah. Nah, di sini kita ketahui bahwa mula-mula barang berasal dari barang mentah, kemudian bergerak melewati rantai pasokan, diubah menjadi barang setengah jadi atau disebut dengan komponen atau suku cadang, dan akhirnya menjadi barang jadi. Barang jadi dikirimkan kepada pusat distribusi, dari pusat distribusi kemudian didistribusikan kepada pengecer dan pelanggan. Barang yang dikembalikan mengalir ke arah yang berlawanan dari pembeli kembali kepada penjual atau disebut dengan retur. Nah, di sini kita lihat rantai pasokan Nike. Ini gambar ilustrasi dari rantai pasokan Nike. Rantai pasokan Nike di mana Nike merancang, memasarkan, dan menjual sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga, dan aksesoris di seluruh dunia. Pemasok utamanya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang dikontrak melalui pabriknya di Cina, Thailand, Indonesia, Brazil, dan negara lainnya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut membuat produk jadi buat Nike. Nah, para pemasok Nike tidak memanufaktur sepatu dari awal. Mereka memperoleh komponen untuk sepatu, tali sepatu, lubang tali, sol lapis atas, dan sol sepatu dari para pemasok lainnya, dan kemudian dimanufaktur atau diassembled atau dirakit menjadi sepatu yang sudah jadi. Para pemasok tersebut juga memiliki pemasok untuk mereka sendiri. Sebagai contoh, pemasok sol sepatu memiliki pemasok untuk karet sintetis, pemasok bahan kimia yang digunakan untuk melelehkan karet agar dapat dibentuk, dan pemasok untuk cetakan yang ke dalamnya dituangkan karet untuk dibentuk. Pemasok tali sepatu memiliki pemasok untuk benang, pewarna, dan ujung tali yang terbuat dari plastik. Nah, di sini kita akan lihat ilustrasinya, di mana kapasitas ini adalah kapasitas, tingkat persediaan, inventory, jadwal pengiriman, serta syarat pembayaran, di mana Nike sebagai pemilik merek akan melakukan kontrak dengan para suppliernya pada tier pertama atau tingkat supplier tingkat pertama. Kemudian Nike akan melakukan upstream, yakni penghuluan dari kontrak pemasok pada tingkat kedua atau supplier tier. Nah, kemudian dari supplier tier tingkat 2 akan melakukan mengkontrakkan ulang terhadap barang-barang yang dibutuhkan pada tingkat 3 atau tier 3 supplier. Nah, di sini Nike juga melakukan kontrak pada pemasok. Nah, kontrak pemasok yang berikutnya adalah kontrak supplier yang dibutuhkan pada produk-produk Nike. Nah, setelah itu Nike akan melakukan distribusi melalui para distributor. Selanjutnya distributor secara terlepas akan melakukan distribusi barang kepada reseller, dan reseller akan langsung ke Astambarda. Ini disebut dengan downstream atau hilir. Nah, pada downstream akan terdapat pesanan, permintaan retur, permintaan perbaikan, dan layanan pembayaran. Dan ini sifatnya adalah dua arah. Nah, gambar ini mengilustrasikan entitas-entitas utama dalam rantai pasokan Nike dan
arus informasi pada bagian hulu dan hilir untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang mencakup pembelian, pembuatan, dan perpindahan produk. Hal yang ditunjukkan di sini adalah rantai pasokan yang disederhanakan dengan bagian hulu yang hanya menitik beratkan kepada pemasok untuk sepatu dan sol sepatu. Oke. Di sini rantai pasokan pada gambar ini telah disederhanakan, dan ini hanya menggambarkan dua produsen yang dikontrak untuk sepatu dan hanya rantai pasokan bagian hulu untuk sol sepatu. Naik ke memiliki ratusan produk yang telah dikontrakkannya untuk menghasilkan sepatu, kaos kaki, pakaian jadi untuk olahraga, dan lainnya. Nah, bagian hulu dari rantai pasokan Nike sebenarnya terdiri atas ribuan entitas. Nike juga mempunyai berbagai distributor dan ribuan gerai pengecer di mana sepatunya dijual hingga bagian hilir dari rantai pasokannya yang begitu besar dan kompleks. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Nah, jika produsen memiliki informasi yang sempurna mengenai berapa banyak unit produk yang diinginkan oleh pelanggan, kapan mereka menginginkannya, dan kapan akan diproduksi, maka memungkinkan untuk mengimplementasikan strategi just-in-time atau just-in-time strategi yang sangat efisien. Komponen-komponen akan datang tepat waktu dalam jumlah yang tepat saat diperlukan, dan barang jadi akan dikirim begitu mereka meninggalkan ini perakitan. Namun, pada rantai pasokan beberapa ketidakpastian muncul karena berbagai kejadian yang tidak dapat diramalkan, seperti permintaan produk yang tidak pasti, pengiriman yang terhambat dari pemasok, kecacatan suku cadang atau bahan mentah, atau gangguan dalam proses produksi. Untuk memuaskan pelanggan, produsen biasanya mengatasi ketidakpastian dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan dengan menyimpan bahan baku atau produk lebih banyak dalam persediaan daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Stok pengaman ini bertindak sebagai penyangga untuk kurangnya fleksibilitas pada rantai pasokan. Meskipun kelebihan dalam persediaan merupakan kos yang mahal, tingkat pengisian yang rendah juga berbiaya tinggi, karena bisnis akan mengalami kerugian dari tingkat pesanan yang dibatalkan. Nah, salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip. Nah, ini kita pelajari efek bullwhip. Bullwhip effect, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Sedikit kenaikan dalam permintaan untuk suatu barang akan memberikan akibat yang berbeda-beda di antara anggota pada rantai pasokan. Ada distributor, produsen, pemasok, pemasok sekunder atau pemasok dari pemasok, pemasok tersier, pemasok dari pemasoknya pemasok, untuk menimbun persediaan sehingga masing-masing memiliki cadangan. Nah, perusahaan ini bergejolak di sepanjang rantai pasokan, sehingga apa yang awalnya adalah sebuah perubahan yang kecil dalam pemesanan yang telah direncanakan menjadi berdampak besar dan menyebabkan membengkaknya biaya persediaan, produksi, gudang, dan pengiriman. Yang ini kita lihat secara sederhana. Di sini adalah upstream atau hulu, di sini adalah downstream atau hilir, di mana produsen, distributor, retail, dan customer, serta pada tier 1, tier 2, tier 3, informasi yang tidak akurat pada setiap lini divisi ini akan dapat menyebabkan fluktuasi kecil pada permintaan produk menjadi diperkuat ketika bergerak mundur sepanjang rantai pasokan. Nah, fluktuasi kecil pada penjualan eceran produk dapat menyebabkan kelebihan persediaan pada distributor, pada produsen, dan pemasok, dan tentunya ini akan meningkatkan biaya persediaan dan biaya produksi. Nah, kita ambil contoh Procter & Gamble.
P&G menemukan persediaan yang berlebihan pada popok Pampers sekali pakai di banyak titik sepanjang rantai pasokannya karena adanya distorsi informasi. Meskipun pembelian pelanggan di gara-gara umumnya stabil, pesanan dari distributor akan meningkat ketika P&G menawarkan promosi harga secara agresif. Popok Pampers dan komponen dari popok Pampers berakumulasi dalam gudang di sepanjang rantai pasokan untuk memenuhi permintaan yang sebenarnya tidak ada. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, P&G memperbaiki proses pemasaran, penjualan, dan rantai pasokannya, serta menggunakan peramalan permintaan yang lebih akurat. Nah, efek bullwhip ini dapat dikurangi dengan mengurangi ketidakpastian mengenai permintaan dan penawaran ketika seluruh anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terkini. Jika seluruh anggota rantai pasokan membagikan informasi yang dinamis mengenai jumlah persediaan, jadwal, peramalan, dan pengiriman, mereka akan memiliki lebih banyak pengetahuan yang tepat mengenai bagaimana menyusun perencanaan sumber daya, produksi, dan distribusinya. Sistem manajemen rantai pasokan menyediakan informasi yang membantu anggota rantai pasokan untuk mengambil keputusan mengenai pembelian dan penjadwalan yang lebih baik. Berikutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak, yakni perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokannya, atau perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan, yakni pelaksanaan rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan atau supply chain planning system memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokan yang telah ada, menghasilkan peramalan permintaan produk, dan mengembangkan pengadaan optimal serta rencana manufaktur. Sistem ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik, seperti menentukan berapa banyak suatu produk tertentu yang akan diproduksi dalam periode waktu tertentu, menentukan tingkat persediaan untuk bahan mentah, produk-produk setengah jadi, dan produk-produk jadi untuk menentukan di mana akan menyimpan barang jadi, mengidentifikasi jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengirim produk. Nah, sebagai contoh, jika seorang pelanggan besar memesan dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya atau mengubah pesanan tersebut secara mendadak, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak luas di seluruh rantai pasokan. Tambahan bahan mentah atau campuran bahan mentah yang berbeda mungkin perlu dipesan kembali dari pemasok. Manufaktur mungkin perlu mengubah penjadwalan pekerjaan. Bagian transportasi mungkin perlu menjadwal ulang pengirimannya. Perangkat keras berencana rantai pasokan melakukan penyesuaian yang diperlukan pada perencanaan produksi dan distribusi. Informasi mengenai perubahan ini dapat dibagikan ke seluruh anggota rantai pasokan yang relevan sehingga pekerjaan mereka dapat terkoordinasi. Di sini mengapa penting dan kompleksnya sebuah perencanaan rantai pasokan, yakni perencanaan permintaan atau demand planning, yang menentukan berapa banyak produk yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi semua permintaan pelanggannya. Sistem pelaksanaan rantai pasokan atau supply chain execution system mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirim ke lokasi dengan tepat waktu dan dengan cara yang paling efisien. Sistem tersebut melacak status fisik barang, pengelolaan bahan mentah, operasi gudang dan transportasi, serta informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Nah, sistem manajemen transportasi Oracle yang digunakan oleh Land O'Lakes sebagai contoh merupakan sistem manajemen gudang atau Warehouse Management System (WMS) yang digunakan oleh Howard Incorporated. Nah, Howard merupakan produsen dan perancang furnitur kantor terkemuka di dunia dengan pusat distribusi yang terdapat pada 4 negara yang berbeda. WMS melacak dan mengendalikan alur barang jadi dari pusat distribusi Howard kepada pelanggannya dan bertindak atas perencanaan pengiriman pesanan pelanggan. WHMS mengarahkan pergerakan barang yang didasarkan pada kondisi langsung dari tempat, perlengkapan, dan persediaan personel. Oke. Rantai pasokan global dan internet. Ini sub keempat pembahasan kita.
Di sini terdapat permasalahan rantai pasokan global. Kenapa? Rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis yang lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki partisipan dari sejumlah negara berbeda. Standar kinerja bervariasi dari kawasan ke kawasan atau dari negara ke negara. Manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintah luar negeri dan perbedaan budaya. Di sini internet membantu perusahaan mengelola banyak aspek rantai pasokan globalnya, meliputi pengadaan, transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Sebagai contoh, industri pakaian saat ini sangat mengandalkan pengalidayaan pada perusahaan-perusahaan yang dikontrak di Cina dan negara-negara yang memiliki tingkat upah rendah lainnya. Perusahaan pakaian mulai menggunakan web untuk mengelola rantai pasokan global mereka dan masalah produksi. Sebagai tambahan, untuk manufaktur kontrak, globalisasi telah mendorong alih daya manajemen gudang, manajemen transportasi, dan kegiatan operasional terkait lainnya kepada pihak ketiga seperti penyedia logistik seperti UPS Supply Chain Solution dan layanan logistik Schneider. Nah, layanan-layanan ini menawarkan perangkat lunak berbasis web untuk memberikan pelanggan mereka pandangan lebih baik mengenai rantauan pasokan global. Pelanggan dapat memeriksa pada situs web yang aman untuk memantau persediaan dan pengiriman, serta membantu mereka dalam menjalankan rantai pasokan globalnya secara efisien. Berikutnya adalah bagian kedua, yakni rantai pasokan yang dipengaruhi oleh permintaan. Dari produksi didorong hingga ditarik dan respon pelanggan terhadap efisiensi. Sistem manajemen rantai pasokan yang lama lebih banyak ditentukan oleh model dorong atau dikenal sebagai model yang dibangun berdasarkan pada persediaan. Dalam model dorong atau push-based model, jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai informasi yang baru memungkinkan mengenai permintaan produk. Dan produk-produk tersebut didorong kepada pelanggan. Dengan arus informasi yang baru yang memungkinkan adanya perangkat-perangkat berbasis web, manajemen rantai pasokan akan lebih mudah untuk mengikuti model tarik atau disebut dengan pull-based model, yang juga dikenal dengan sebuah model yang digerakkan oleh permintaan. Jadi model tersebut digerakkan oleh demand, bukan oleh supply, yang juga dikenal sebagai model yang digerakkan oleh permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pada pesanan. Pesanan dari pelanggan atau pembelian akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Transaksi tersebut memproduksi dan mengirimkan apa yang dipesan oleh pelanggan telah digeser naik pada rantai pasokan dari pengecer ke distributor, kepada produsen, dan akhirnya pada pemasok. Hanya produk-produk untuk memenuhi pesanan tersebut yang bergerak ke bawah kembali pada rantai pasokan. Menuju pengecer, produsen hanya menggunakan informasi permintaan pesanan yang aktual untuk mendorong penjadwalan produksi mereka dan pengadaan komponen bahkan bahan mentah. Nah, kita akan lihat ilustrasi nomor 94 nih, yang seperti ini. Yang poin 94 yang ini. Ini kita ganti model rantai pasokan dorong versus tarik. Jadi model rantai pasokan berdasarkan supply dan demand. Di sini kita lihat pada model dorong di mana pasokan yang harus diramalkan oleh pemasok, kemudian produksi berdasarkan peramalan, kemudian persediaan berdasarkan peramalan, baru diteruskan pada stok berdasarkan peramalan, serta pelanggan membeli apa yang ada di rak. Ini berarti basisnya adalah produk atau supply-nya. Nah, pada model pull based model atau berdasarkan demand, di sini pelanggan, fokusnya adalah pelanggan, pesanan pelanggan secara otomatis langsung sampai kepada retailer atau pengecer dan langsung mengisi stok kembali serta mengajukan permintaan kepada distributor secara otomatis untuk kembali mengisi gudang dan lanjut kepada manufaktur atau produsen yang langsung
melakukan produksi berdasarkan berdasarkan pesanan dan produsen akan meminta pada pemasok untuk memenuhi barang-barang yang dibutuhkan. Nah, di sini perbedaan antara model dorong dan model tarik diringkas dengan slogan membuat apa yang kita jual, bukan menjual apa yang kita buat. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya ulang. Membuat apa yang kita jual, bukan menjual apa yang kita buat. Seperti itu. Oke. Nah, sebagai tambahan untuk mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan dapat membantu meningkatkan penjualan. Jika produk tidak tersedia ketika seorang pelanggan menginginkannya, pelanggan akan mencoba untuk membeli dari yang lainnya. Pengendalian yang lebih cepat mengenai rantai pasokan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat tersedia bagi pelanggan yang akan membeli pada waktu yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada rantai pasokan 9.5, di mana rantai pasokan digerakkan oleh teknologi internet pada masa yang akan datang. Di sini kita melihat bahwa pada masa akan datang, rantai pasokan akan didukung penuh oleh teknologi internet, di mana distributor, retailer, pelanggan, pertukaran logistik, kontrak manufaktur, penyedia logistik, manufaktur, virtual manufaktur, jaringan industri swasta, pasar jaringan, supplier, dan manufaktur akan saling keterkait dengan cepat, dan ini salah satunya di saat ini dengan adanya marketplace, di mana marketplace secara otomatis memberikan benih atau memberikan kontribusi dalam munculnya rantai pasokan berdasar yang didorong melalui internet, di mana rantai pasokan yang digerakkan oleh internet seperti jaringan syaraf tiluan logistik digital. Sistem ini menyediakan fungsi komunikasi banyak arah di seluruh perusahaan, jaringan perusahaan, dan ruang pasar internet atau marketplace, sehingga keseluruhan jaringan mitra rantai pasokan dapat segera menyesuaikan persediaan, pesanan, dan kapasitas. Dan ini merupakan cara kerja yang dilakukan oleh jaringan marketplace seperti Tokopedia, Alibaba, Amazon, Lazada, dan Shopee, dan lain-lainnya. Baik, demikian materi sesi kedua mengenai sistem manajemen rantai pasokan. Kurang lebih sama maaf, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.